Berham, Berham, saatnya kita mau renungan firman Tuhan. Berham di sini, Mama. Sudah siap. Hari ini kita belajar tentang kebebasan untuk menyembah Allah, di mana tidak ada seorang pun termasuk raja atau presiden yang bisa menghalangi umat Allah beribadah kepadanya. Mari teman-teman, dengan sikap hormat kita dengar dan renungkan firman Tuhan. Halo semuanya, kita bertemu kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami semua, sehingga kami hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin perenungan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah belajar di pelajaran yang lalu bahwa manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Artinya, di dalam peta dan teladan Allah terdapat sifat rohani. Sifat rohani adalah manusia mempunyai kerinduan untuk selalu berhubungan langsung dengan Tuhan. Manusia mempunyai kerinduan untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Nah, tetapi dosa sudah merusak semuanya. Dosa sudah merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Tetapi sifat rohani tidak hilang. Sifat rohani juga tercemar sehingga manusia mereka menyembah kepada hal-hal yang lain yang dianggap sebagai Allah mereka. Waktu itu orang Mesir sedang menyembah banyak sekali dewa-dewa. Mereka menganggap sungai Nil sebagai dewa mereka karena dianggap memberikan kesuburan bagi daerahnya. Mereka menyembah matahari. Mereka juga menyembah Fir'aun sebagai keturunan dewa. Nah, kita sebenarnya harus menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang mengasihi ciptaannya. Tetapi manusia karena sudah rusak oleh dosa, mereka menyembah ciptaan, bukan menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Tuhan ingin umatnya mengenal Dia, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang mengasihinya dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, Tuhan Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Fir'aun, menyampaikan firman Tuhan kepada Fir'aun. Biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tuhan ingin umat Israel mengenal Allah yang hidup dan Allah yang benar. Tuhan Allah tidak meminta izin kepada Fir'aun untuk orang Israel pergi. Tuhan Allah ingin supaya Fir'aun mengerti bahwa dia berhak untuk menyuruh orang Israel pergi untuk menyembah Dia. Nah, waktu itu Fir'aun sudah sangat sekali mendapatkan keuntungan dari Israel karena orang Israel sedang di bawah pemerintahnya, diperbudak oleh Fir'aun. Fir'aun sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dengan memperbudak Israel. Fir'aun memberikan proyek kerja paksa kepada orang Israel. Orang Israel dipaksa bekerja untuk membangun kota-kota bagi Fir'aun. Dan Fir'aun pun berpikir, jika orang Israel ini diizinkan pergi, bagaimana nanti dengan proyeknya dia? Bisa jadi terbengkalai semuanya. Dia tidak mengizinkan orang Israel untuk pergi menyembah Allah. Nah, oleh sebab itu, dia bahkan menuduh Musa dan Harun yang membuat orang-orang Israel ini nanti jadi malas. Nah, oleh sebab itu, dia semakin menekan orang Israel dengan keras sekali. Waktu itu orang Israel disuruhnya membuat batu bata dari jerami. Dan karena
setelah Musa menghadap Fir'aun, mereka tidak diberikan bahan jerami untuk membuat batu bata, sehingga orang Israel pun disuruhnya dengan keras mencari bahannya. Dan jikalau batu bata itu tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukannya, mereka akan semakin ditindas, dihukum. Nah, waktu itu orang Israel semakin menderita di bawah pemerintahan Fir'aun. Mereka ditindas, dianiaya, dan mereka mulai menyalahkan Musa. Padahal mereka sudah melihat tanda-tanda ajaib yang diperbuat Musa, dan mereka mulai belajar mempercayai Allah yang benar. Tetapi karena mereka semakin ditindas oleh Fir'aun, mereka mulai khawatir, mulai ragu. Mereka merasa mereka hidup di bawah perlindungannya Fir'aun. Mereka ragu kalau Allah yang hidup itu adalah Allah yang menyertainya. Kita seringkali juga begitu. Kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita meragukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah, waktu itu Musa juga mulai ragu. Dia bukannya ragu atas panggilannya, tapi dia ragu apakah dia salah cara menyampaikannya. Tapi Tuhan Allah tahu kesedihan Musa. Dia menghibur Musa. Bahkan dia berjanji akan membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Dia berjanji akan membebaskan orang-orang Israel. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Seringkali kita merasa kuat sehingga kita lupa Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan bahwa Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, selalu menyertai kita. Kita bisa segala sesuatu bukan karena kekuatan kita, tapi kita harus bersandar kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, biarlah renungan kita pada hari ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk melangkah pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dikuatkan bahwa kami harus tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kami pada hari ini, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua harus dan wajib bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berarti termasuk kesempatan untuk menyembah Tuhan itu sendiri adalah anugerah. Apalagi kemampuan kita untuk mengetahui bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah. Karena manusia pada umumnya suka menyembah uang, kesehatan, atau mungkin kepandaian, dan lain-lain. Sesungguhnya semua itu cuma alat yang membuat kita semakin beribadah kepadanya. Sahabat BDKA, besok lanjutkan baca dari Keluaran pasal 6 ayat 7-13. Dadah!